Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rahmatul Afifah, perwakilan dari kelompok 4, PIAUD A, akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan inklusi anak usia dini. Nah, sebelum kita membahas tentang pendidikan inklusi anak usia dini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu objek dari pendidikan inklusi itu sendiri. Ya, tentunya sasaran atau objek dari pendidikan inklusi itu ialah ABK atau anak berkebutuhan khusus. Apa yang dimaksud dengan ABK? ABK yaitu anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum seusianya. Ia memerlukan penanganan khusus sehubungan kelainan yang dialami anak. Jadi, anak berkebutuhan khusus atau ABK ini yaitu anak yang memiliki gangguan atau kelainan yang ada pada dirinya sehingga ia berbeda dengan anak-anak umum lainnya atau seusianya. Nah, gangguan pada ABK ini dikelompokkan berdasarkan gangguannya. Ada gangguan pada fisik motorik, kognitif, bahasa dan bicara, pendengaran, penglihatan, dan sosial emosional. Dan yang kita telah ketahui, ada beberapa istilah tentang ABK, yaitu ada tunanetra atau gangguan pada penglihatan, tunarungu, gangguan pada pendengaran, tunagrahita, keterbelakangan mental, tunadaksa, gangguan gerak seperti lumpuh, selebar palsi, dan tunalaras atau gangguan emosi. Nah, faktor penyebab dari anak berkebutuhan khusus itu ada 3, yaitu pengelompokan penyebab dari sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, dan setelah kelahiran. Nah, sebelum kelahiran itu sendiri bisa disebabkan karena infeksi kelahiran, ataupun keguguran, ataupun prematur. Dan yang kedua ada selama proses kelahiran. Proses kelahiran ini bisa dikarenakan karena anaknya lahir dengan prematur atau lahir dengan alat bantu. Dan yang ketiga yaitu setelah kelahiran. Setelah kelahiran ini bisa disebabkan karena infeksi penyakit seperti TBC maupun virus. Bisa disebabkan karena kecelakaan dan kekurangan gizi. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang disabilitas. Jadi, pendidikan inklusi itu sebuah sarana pendekatan melalui pendidikan yang ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dimaksudkan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan secara layak seperti anak-anak umum lainnya. Nah, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi menurut Smith itu ada 2. Yang pertama, bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan atau anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lewat pendidikan inklusi ini akan memberikan banyak kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menggali minat bakat baik secara akademis maupun non-akademis melalui pembelajaran yang diberikan pada pendidikan inklusi itu sendiri. Yang kedua, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang beraneka ragam dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Jadi, pendidikan itu tidak boleh diskriminasi. Pendidikan itu diberikan kepada semua anak yang ada, baik normal maupun yang berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya ada manfaat pendidikan inklusi. Menurut Allen dan Schwartz ada 4 manfaat. Yang pertama lebih merangsang, memiliki keberagaman dan responsif. Jadi pendidikan inklusi ini bermanfaat untuk merangsang minat bakat anak, menggali minat bakatnya anak dan menyalurkannya secara akademis melalui pendidikan inklusi.
Yang kedua, memungkinkan perkembangan kurikulum. Jadi kurikulum ini dikembangkan untuk ditujukan untuk pendidikan umum, untuk anak-anak umum, untuk biasa, dan pendidikan inklusi untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Jadi perkembangan kurikulum ini dibuat menyesuaikan dengan kelainan yang dialami. Untuk kurikulum yang normal disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak normal itu sendiri. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan pada ABK untuk berinteraksi dengan anak lain. Jadi, dengan adanya pendidikan inklusi ini, anak berkebutuhan khusus akan bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi dengannya. Jadi, mereka bisa berinteraksi dengan anak-anak yang sefrekuensi dengannya itu tadi. Yang keempat, ada memberikan kesempatan ABK untuk belajar akademis dari teman sebayanya. Jadi, melalui pendidikan inklusi, anak ABK dapat belajar akademis melalui pembelajaran yang diberikan guru khusus yang ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus juga. Nah, kita akan membahas tentang landasan pendidikan inklusi. Ada 4, yaitu ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan religi. Yang pertama kita akan membahas tentang landasan filosofis. Landasan filosofis itu dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup dan cita-cita. Di sini landasan filosofis pendidikan inklusi yaitu pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Jadi, anak berkebutuhan khusus maupun anak normal, mereka sama-sama memiliki hak untuk hidup layak, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk pekerjaan. Jadi semua rata, anak berkebutuhan khusus maupun anak normal, mereka memiliki hak yang harus mereka dapatkan. Yang kedua ada landasan yuridis. Jadi landasan yuridis ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan. Landasan yuridis dari pendidikan inklusi ini terdapat pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2. Bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi, di sini sudah jelas dijelaskan bahwa anak yang mengalami kelainan atau kebutuhan khusus, mereka juga berhak untuk memperoleh pendidikan khusus pula. Selanjutnya, ada landasan empiris. Nah, landasan empiris ini bersumber dari pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Nah, landasan empiris di sini dijelaskan rekomendasi ke Bukit Tinggi tahun 2005 nomor 1 dijelaskan bahwa sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua. Jadi, pendidikan ataupun sekolah ini berasaskan untuk semua. Yang dimaksud untuk semua ini harus bahwa anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, mereka juga memerlukan pendidikan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu diberikan pendidikan khusus untuk dirinya sehingga mereka tidak terdiskriminasi dengan adanya pendidikan anak normal. Yang keempat ada landasan religi. Landasan religi ini dibentuk berdasarkan agama. Di sini dijelaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 halaman 49. Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan. Jadi sudah jelas bahwa Tuhan itu menciptakan manusia saling berpasang-pasangan, terdapat kelebihan dan kekurangan agar mereka itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pendidikan inklusi. Ada 6 model sekolah inklusi. Jadi yang pertama modelnya yaitu kelas reguler.
Apa sih kelas reguler itu? Kelas reguler itu ialah anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dengan kurikulum yang sama. Jadi, ABK ini belajar bersama dengan anak normal di bawah payung kurikulum yang sama. Mereka menggunakan kurikulum yang sama. Tidak ada perbedaan. Yang kedua ada kelas reguler dengan klaster. Jadi, ABK belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Nah, ABK di sini belajar bersama dengan anak normal di dalam kelas yang sama, tetapi dengan kelompok yang khusus. Mereka dikelompokkan sendiri, tetapi di dalam kelas yang sama dengan anak normal. Yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out. Jadi, yang ketiga ini ABK belajar bersama anak normal di kelas reguler, tetapi di lain waktu mereka ditarik untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, anak ABK di sini belajar bersama dengan anak normal di kelas yang sama, tetapi di lain waktu mereka juga belajar sendiri dengan kelompok ABK sendiri dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat ada kelas reguler dengan cluster dan pull out. Jadi yang keempat ini gabungan dari yang ke model kelas yang kedua dan ketiga ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ABK itu belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, tetapi di lain waktu mereka juga belajar dengan guru pembimbing khusus. Jadi ABK di sini sudah jelas kalau mereka itu belajar di dalam kelas yang sama dengan anak normal, tetapi mereka juga memiliki kelompok khusus di dalam kelas tersebut, dan di lain waktu mereka juga belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Nah, yang dimaksud di sini yaitu anak berkebutuhan khusus itu belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun pada bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Jadi ABK di sini memiliki kelas khusus ABK sendiri, tetapi di bawah naungan sekolah reguler yang sama dengan anak normal lainnya. Dan pada bidang-bidang tertentu yang memungkinkan mereka itu dapat belajar bersama dengan anak normal, mereka akan digabungkan dengan anak normal lainnya. Namun pada bidang-bidang tertentu, tidak semua bidang yang mereka bisa belajar bersama dengan anak normal. Dan yang terakhir ada kelas khusus penuh. Ya, yang dimaksud di sini yaitu anak berkebutuhan khusus itu belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler atau biasa. Jadi ABK ini belajar di dalam kelas yang sudah disediakan khusus untuk ABK, tetapi di bawah naungan sekolah reguler atau di bawah naungan sekolah umum, di mana di dalam sekolah itu terdapat kelas khusus ABK dan kelas untuk anak umum atau anak normal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.